Tanda-tanda kehadiran pemimpin ini perlahan mulai tampak. Sebuah peristiwa besar mengguncang dunia. Kematian seorang pemimpin yang berpengaruh yang kemudian memicu perselisihan panjang. Kekacauan politik semakin meluas, menyebabkan banyak orang kebingungan dan saling berebut kekuasaan. Saat dunia semakin terhimpit dalam kezoliman, pemimpin yang dijanjikan akhirnya muncul. Ia bukanlah sosok biasa, ia berasal dari garis keturunan Nabi Muhammad, seseorang yang telah dipilih untuk membawa perubahan besar di dunia. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, Al-Mahdi itu berasal dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kehadirannya disambut oleh orang-orang yang telah lama menantikan pemimpin sejati. Mereka yang mendambakan keadilan dan kedamaian. Ketika tiba waktunya, ia dibaiat oleh para pengikutnya. Pembaiatan ini bukanlah sekadar seremonial, melainkan awal dari sebuah perjuangan besar. Dengan penuh keyakinan, ia mulai memimpin umat, mengajak mereka kembali kepada kebenaran dan membangun tatanan yang lebih adil. Namun, perjuangan ini bukanlah hal yang mudah. Dia adalah Imam Mahdi, sosok yang dulu pernah diceritakan Nabi Muhammad. Dunia berada dalam kekacauan. Peradaban manusia telah mencapai puncaknya, tetapi justru semakin jauh dari kebenaran. Kezaliman merajalela, peperangan berkecamuk, dan manusia terjebak dalam kehidupan penuh tipu daya. Pada masa inilah, sebuah peristiwa besar terjadi, kemunculan sosok yang telah lama diperingatkan Nabi Muhammad. Di sebuah wilayah, muncullah seorang pria yang tak biasa. Wajahnya penuh kebengisan, matanya cacat, satu matanya buta, sementara yang lain tampak seperti anggur yang busuk. Ia bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa. Itulah dia, Dajjal, si pembohong besar, memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dengan pengikut yang semakin banyak, ia mulai menyebarkan fitnah dan kezoliman ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang yang melihatnya dibuat takjub oleh kemampuannya. Ia dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan di tempat yang ia kehendaki dan menahan hujan dari wilayah yang ia benci. Tanaman tumbuh subur bagi mereka yang beriman kepadanya, sementara mereka yang menolaknya mengalami kekeringan dan kelaparan. Lebih mengerikan lagi, ia mampu menampilkan ilusi menghidupkan orang mati, sebuah pertunjukan keajaiban yang menyesatkan banyak manusia. Di belakangnya, ribuan orang Yahudi berbaris, mengenakan mahkota, mengikuti setiap langkahnya. Mereka bukan satu-satunya yang tunduk kepadanya. Kaum munafik dan orang-orang fasik yang sebelumnya ragu terhadap agama pun berbondong-bondong bergabung, tertipu oleh janji-janji dan keajaiban yang mereka saksikan. Dunia menyaksikan sebuah kegelapan yang semakin meluas dan umat Islam yang setia mulai merasa terancam. Di tengah kekacauan, muncul sosok pemimpin yang telah lama dinantikan, Imam Mahdi. Seorang pria dari keturunan Nabi Muhammad, ia tidak pernah menginginkan kekuasaan, tetapi Allah memilihnya untuk memimpin umat Islam menghadapi fitnah besar ini. Dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan pengikut Dajjal, ia tetap teguh. Para pengikutnya bukan orang-orang biasa. Mereka adalah umat yang menjaga keimanan di tengah godaan dunia yang tak tergoyahkan oleh tipu daya Dajjal. Mereka adalah orang-orang yang selalu membaca doa perlindungan dalam sholat mereka, yang menghafal dan memahami makna surat Al-Kahfi, yang memilih bertahan dalam kesulitan daripada menyerah pada kezaliman. Imam Mahdi bergerak bersama pasukannya, menyebarkan kebenaran dan memperingatkan manusia agar tidak tertipu oleh Dajjal. Ia memimpin umat Islam dalam peperangan demi peperangan, berusaha mempertahankan kebenaran di tengah dunia yang semakin dikuasai kebohongan. Pertempuran yang tak terhindarkan. Dajjal yang mengetahui bahwa Imam Mahdi menjadi ancaman bagi misinya tidak tinggal diam. Dengan pengikut yang jumlahnya jauh lebih besar dan kekuatan yang luar biasa, ia menantang Imam Mahdi dalam sebuah pertempuran besar. Di sebuah medan yang luas, pasukan Dajjal berdiri dengan sombong. Mereka dilengkapi dengan segala macam kemewahan dunia, penuh dengan keyakinan bahwa kemenangan sudah pasti di tangan mereka. Di sisi lain, pasukan Imam Mahdi berdiri dalam barisan yang lebih kecil, tetapi dengan hati yang dipenuhi keimanan dan doa. Dajjal menunjukkan kekuatannya. Ia memerintahkan bumi untuk mengeluarkan harta-hartanya dan emas serta perak bermunculan di hadapan mereka yang mengikutinya. Beberapa orang yang sebelumnya ragu mulai tergoda,
meninggalkan barisan Imam Mahdi untuk bergabung dengan Dajjal. Lalu, dengan sekali gerakan, Dajjal menunjukkan kemampuannya untuk menghidupkan orang mati. Seorang pria dibunuh di hadapan semua orang, lalu dengan tipu dayanya, ia menghidupkannya kembali. Banyak yang terpukau, tak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Namun, bagi pasukan Imam Mahdi, ini bukanlah sebuah keajaiban yang harus dipercayai. Mereka telah diperingatkan tentang fitnah ini. Mereka telah memahami bahwa Dajjal adalah makhluk yang diberi kemampuan luar biasa untuk menguji manusia, bukan seorang Tuhan seperti yang diyakini para pengikutnya. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Imam Mahdi berjuang dengan penuh keberanian, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Dajjal. Satu persatu, mereka mulai gugur dan perlahan-lahan pasukan Imam Mahdi mulai terdesak. Dajjal tertawa. Dengan suara yang menggema, ia mengejek mereka yang masih bertahan. Ia menawarkan kekayaan, kekuasaan, dan keselamatan bagi siapa saja yang bersedia bersujud kepadanya. Beberapa orang yang lemah imannya goyah dan menyerah, meninggalkan pasukan Imam Mahdi dalam jumlah yang semakin sedikit. Di tengah kekacauan, Imam Mahdi tetap teguh. Ia memimpin pasukannya yang tersisa untuk bertahan. Namun, jumlah mereka semakin berkurang. Dajjal yang melihat kemenangan sudah di depan mata semakin mendesak Imam Mahdi. Dalam kepungan yang semakin rapat, pasukan Imam Mahdi kini hanya tersisa segelintir orang. Mereka yang bertahan adalah mereka yang benar-benar yakin bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang jumlah atau kekuatan duniawi, tetapi tentang kebenaran yang mereka perjuangkan. Langit mulai berubah, sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah jalannya pertempuran dan menentukan akhir dari fitnah terbesar yang pernah ada. Pada saat itu, Imam Mahdi dan pasukannya berada di Damaskus. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Bulan tertutup awan, udara dipenuhi kabut yang pekat. Dari kejauhan, suara gemuruh pasukan Dajjal menggema, seperti badai yang siap melahap segala yang ada di hadapannya. Di dalam kota, umat muslim yang tersisa berkumpul di dalam sebuah masjid, tempat yang kini menjadi benteng terakhir mereka. Wajah-wajah mereka dipenuhi kelelahan dan kecemasan. Kota hampir sepenuhnya jatuh, musuh datang dari segala arah, dan jalan keluar semakin tertutup. Di luar, suara langkah kaki semakin dekat. Api menyala di kejauhan, pasukan Dajjal sudah berada di gerbang Damaskus. Malam itu, tidak ada yang tidur. Setiap orang berdoa, bersujud, dan bersiap menghadapi fajar yang bisa menjadi fajar terakhir mereka. Fajar menyingsing, tetapi matahari tidak bersinar. Langit tetap gelap, seolah-olah dunia menolak terang. Sementara itu, di luar tembok Damaskus, orang-orang yang kelaparan dan kehausan memohon makanan dan air. Dajjal dengan senyum penuh tipu daya menunjuk ke tanah. Seketika, tanah yang kering berubah menjadi ladang hijau yang dipenuhi buah-buahan dan sungai yang jernih. Sebagian orang terperdaya. Mereka berlari ke arahnya, berlutut dengan harapan keselamatan. Namun, begitu mereka bersujud kepadanya, tubuh mereka mulai menghitam, layu, dan hancur menjadi debu. Dajjal tertawa puas, mengklaim bahwa hanya yang setia padanya yang akan bertahan. Di dalam Damaskus, pasukan muslim menggenggam senjata mereka lebih erat. Mereka menyadari bahwa ujian terakhir telah tiba dan hanya iman yang akan menjadi pertahanan mereka di tengah kegelapan yang semakin pekat.